Halo anak-anak, kembali lagi dalam pembahasan materi bersama Bapak. Coba perhatikan masyarakat di sekitar tempat tinggalmu. Pasti sangat beragam, bukan? Ada pria dan wanita. Ada yang berkulit putih, berkulit sawo matang, atau berkulit hitam. Ada juga yang beragama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ada pula yang berprofesi sebagai dokter, guru, dosen, editor, buruh bangunan, pegawai pemerintah, petani, pedagang, karyawan pabrik, atau karyawan bank. Nah, anak-anak, melihat kondisi seperti itu, tentunya banyak keberagaman yang ada di lingkungan kita. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi yang berjudul mensyukuri keberagaman sosial. Keberagaman sosial dalam masyarakat ditandai dengan adanya perbedaan berdasarkan hal-hal berikut. Ya, yang pertama ada berdasarkan ciri fisik. Penyebab keberagaman ini karena perbedaan ciri fisik tertentu. Contohnya, ciri fisik itu berkaitan dengan warna kulit, bentuk rambut, bentuk mata, bentuk hidung. Misalnya ada yang kulitnya sawo matang, ada yang kulitnya hitam, ada yang bentuk rambutnya keriting, ada yang lurus, ya, ada yang matanya sipit, ada yang matanya bulat, ada yang hidungnya mancung, ada yang hidungnya pesek. Itu adalah keberagaman berdasarkan ciri fisik. Misalnya ini bisa kalian lihat, ya, ada yang berkulit sawo matang, ya, ada yang berambut keriting, berambut lurus. Itu adalah keberagaman berdasarkan ciri-ciri fisik. Bisa kita lihat dari ciri fisik orang tersebut. Ya, yang kedua, keberagaman berdasarkan ciri sosial. Keberagaman ini timbul karena perbedaan pekerjaan yang menimbulkan perbedaan cara pandang dan pola perilaku di dalam masyarakat. Contohnya, pola perilaku seorang tentara akan berbeda dengan pola perilaku seorang guru. Begitu juga pola perilaku seorang dokter akan berbeda dengan pola perilaku seorang arsitek. Nah, keberagaman profesi atau pekerjaan seseorang bisa mempengaruhi pola perilaku seseorang. Mungkin orang yang berprofesi sebagai tentara akan terlihat tegas. Cara mendidik anak pun juga mungkin dengan cara yang tegas. Orang yang berprofesi sebagai guru juga akan memiliki cara-cara tersendiri dalam mendidik anaknya, dalam membiasakan perilaku kepada anak-anaknya. Begitu pula dengan dokter maupun arsitek. Hal ini yang menyebabkan keberagaman di dalam masyarakat, khususnya perbedaan cara pandang dan pola perilaku di dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian yang ketiga adalah keberagaman berdasarkan ciri budaya. Keberagaman budaya berhubungan dengan pandangan hidup suatu masyarakat menyangkut nilai-nilai yang dianutnya seperti kepercayaan, sistem kekeluargaan, nilai, dan norma. Hasil nilai-nilai yang dianut dapat kita lihat dari pakaian, adat istiadat, bahasa, kesenian, dan agama. Jadi
setiap masyarakat memiliki budaya yang bermacam-macam. Nah, pandangan hidup di dalam masyarakat yang berbeda-beda itu ya, atau pemikiran yang berbeda-beda di dalam masyarakat, di dalam suatu negara bisa menghasilkan banyak budaya, misalnya seperti keberagaman pakaian adat, tarian adat, maupun ya, karena pandangan hidup orang itu beda-beda, bisa juga menyebabkan keberagaman agama. Nah, anak-anak, sekarang kita akan membahas bentuk-bentuk keberagaman masyarakat. Yang pertama adalah ras. Ras adalah kelompok manusia yang memiliki ciri fisik bawaan yang sama. Jika kita menyebut satu kelompok ras tertentu, maka ciri-ciri yang dimaksud adalah ciri fisiknya, bukan ciri budayanya. Ya, berarti setiap negara pasti memiliki ras yang berbeda-beda, atau di dalam satu negara pun bisa ada beberapa ras. Ya, ras yang ada misalnya ada ras Kaukasoid, ras Mongoloid. Ya, nanti ini bagian jenis-jenis ras ini akan kita bahas di materi kita selanjutnya. Tapi yang jelas yang perlu kamu ketahui bahwa ras itu merupakan kelompok manusia yang memiliki ciri fisik bawaan yang sama. Kemudian keberagaman yang kedua adalah keberagaman suku bangsa. Apa itu suku? Suku merupakan golongan orang, ya, golongan orang-orang atau kelompok yang berasal dari nenek moyang yang sama. Ya, biasanya dalam satu suku tersebut, ya, ketika ditelusuri, mereka memiliki nenek moyang atau orang tua yang sama pada zaman dahulu, sehingga menghasilkan keturunan satu suku. Misalnya ada suku Jawa, kebanyakan yang tinggal di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta. Kemudian ada juga suku Sunda, ini yang tinggal di daerah Jawa Barat. Ada juga suku Dayak, misalnya ada di daerah Kalimantan sana. Itu ada suku bangsa. Biasanya ini berdasarkan garis keturunan yang sama, maka menghasilkan satu suku dengan ciri-ciri masing-masing atau ciri khas masing-masing. Keberagaman yang ketiga adalah keberagaman agama. Setiap manusia memiliki pengetahuan dan pengalaman yang berbeda-beda tentang Yang Maha Kuasa atau tentang Tuhan. Berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya itu, manusia memiliki kepercayaan atau agama yang berbeda-beda. Contoh agama yang dianut orang Indonesia adalah ada Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan juga ada aliran kepercayaan ya anak-anak seperti Kejawen, Keharingan, Parmalin, dan lain-lainnya. Masih banyak juga kepercayaan yang ada di Indonesia. Keberagaman yang keempat adalah keberagaman profesi. Apa itu profesi? Profesi merupakan pengelompokan masyarakat yang didasarkan pada jenis pekerjaan. Seperti yang Bapak katakan di awal tadi, bahwa profesi di dalam masyarakat sangat beragam. Ya, ketika kalian melihat di dalam masyarakat pasti banyak macam-macam pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat. Tentunya pekerjaan itu dilakukan berhubungan dengan kegiatan ekonomi masyarakat untuk memenuhi kehidupannya. Misalnya ada yang berprofesi sebagai guru, ada yang berprofesi sebagai masinis, ada juga yang berprofesi sebagai petani. Masih banyak lagi misalnya sebagai tentara, polisi, ada yang sebagai pengusaha, ada yang sebagai pedagang, dan lain-lainnya. Banyak ya profesi yang ada. Kemudian yang kelima adalah keberagaman jenis kelamin. Jenis kelamin adalah pembedaan
antara laki-laki dan perempuan berdasarkan ciri-ciri fisik biologisnya. Ya, berarti pasti kalian sudah tahu mana itu yang laki-laki, mana itu yang perempuan. Itu juga termasuk perbedaan atau keragaman yang ada di dalam masyarakat. Ya, misalnya yang perempuan berambut panjang, yang laki-laki berambut pendek. Kemudian juga ada ciri-ciri biologis lainnya secara spesifik. Untuk ciri-ciri fisik biologis nanti akan kalian dalami di kelas 6 sehingga kalian bisa lebih paham ya ciri khusus yang perempuan seperti apa, yang laki-laki seperti apa, nanti akan kalian bahas di kelas 6. Secara khusus nanti materi ciri-ciri fisik biologis laki-laki dan perempuan akan kalian pelajari di kelas 6 ketika kalian mendapatkan materi IPA yang berkaitan dengan masa pubertas. Masa pubertas, ya. Nah, kita sudah membahas tentang bentuk-bentuk keberagaman yang ada di dalam masyarakat. Kamu telah belajar berbagai keberagaman yang ada di tengah-tengah masyarakat. Perbedaan tersebut harus dihadapi dengan sikap saling menghormati dan menghargai. Dengan kata lain, kita harus bersikap toleran. Dengan sikap tersebut, perbedaan yang ada di dalam masyarakat tidak menjadi penghalang untuk dapat bersatu. Tetapi dengan perbedaan yang ada di dalam masyarakat, kita semakin menunjukkan persatuan dan kesatuan. Sehingga anak-anak, kita semuanya bisa mengamalkan sila ketiga di dalam Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Tentunya Persatuan Indonesia bisa kita wujudkan bersama-sama sebagai warga negara jika kita memiliki sikap toleransi. Demikian pembahasan materi dari Bapak. Semoga kalian dapat memahami materi tentang mensyukuri keberagaman yang ada. Wujud syukur kita yaitu kita bersikap toleran kepada orang-orang yang memiliki perbedaan dengan kita. Tetap semangat, Tuhan memberkati.